Kembali lagi bersama cerita kita rakyat Nusantara. Kisah legenda asal Jawa Tengah Jaka Tarub menceritakan tentang seorang pemuda bernama Jaka Tarub yang sakti hingga suatu hari ia bertemu dengan 7 bidadari cantik yang sedang mandi di sebuah telaga. Namun, pada akhirnya pertemuan Jaka Tarub dan para bidadari cantik berakhir sedih. Pada zaman dahulu, seorang pemuda yang bernama Jaka Tarub tinggal bersama ibunya yang bernama Mbok Milah. Sedangkan ayah Jaka Tarub sudah lama meninggal. Jaka Tarub dan Mbok Milah memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan bertani di sawah. Lalu, di suatu malam, Jaka Tarub bermimpi bertemu dan menikah dengan seorang perempuan yang sangat cantik, bahkan seperti seorang bidadari. Saat Jaka Tarub terbangun, ia tersenyum karena ia merasa senang dengan mimpinya semalam. Hingga di siang hari, Jaka Tarub masih memikirkan mimpi indahnya itu. Jaka Tarub duduk di halaman rumahnya sambil termenung bahagia. Mbok Milah pun merasa bingung dengan apa yang sedang dipikirkan anaknya itu. Apa yang sedang ada di pikiranmu, nak? Tanya Mbok Milah penasaran. Namun, Jaka Tarub masih termenung dan seperti tidak mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh ibunya itu. Mbok Milah pun berpikir mungkin Jaka Tarub sedang memikirkan seorang perempuan dan ingin menikah. Akhirnya, Mbok Milah berniat untuk mencarikan Jaka Tarub seorang istri dari desanya. Di hari itu juga, saat Mbok Milah sedang berada di sawahnya, Pak Ranu, pemilik sawah sebelah menghampirinya. Pak Ranu bertanya apakah Jaka Tarub sudah menikah atau setidaknya sudah memiliki rencana untuk menikah. Mbok Milah pun berkata tidak ada, ia pun juga merasa sedikit bingung mengapa Pak Ranu menanyakan hal itu padanya. Ternyata, Pak Ranu berniat untuk menjodohkan Jaka Tarub dengan anak perempuannya, Laraswati. Mbok Milah terkejut dan senang di saat yang bersamaan, karena anak Pak Ranu adalah gadis yang baik hati dan lemah lembut, tapi sebelum ia menerima tawaran Pak Ranu, Mbok Milah merasa ia harus bertanya dan memastikannya dulu pada anaknya. Pak Ranu pun memahami pertimbangan Mbok Milah itu. Sesampainya di rumah, Mbok Milah berniat untuk langsung menanyakan hal tadi pada anaknya. Namun, ia mengurungkan niatnya karena ia takut anaknya tersinggung atau ternyata Jaka Tarub sudah memiliki calon, hanya saja belum memperkenalkannya. Akhirnya, Mbok Milah menunda melontarkan pertanyaan itu hingga berhari-hari kemudian, hingga ia pun lupa. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang senang dan handal berburu seperti ayahnya dahulu. Lalu, pada suatu pagi ia memutuskan untuk pergi berburu, bukan ke sawah. Jaka Tarub pun mempersiapkan segala macam peralatan berburu yang ia butuhkan, busur, panah, pisau, dan pedang. Setelah ia siap, ia pamit izin pergi pada ibunya. Setelah Jaka Tarub pergi, Mbok Milah masuk kembali ke kamarnya untuk beristirahat karena ia tiba-tiba merasa lelah. Di hutan, Jaka Tarub berhasil memanah seekor menjangan. Hatinya merasa senang dan puas karena menjangan ini bisa ia masak bersama ibunya selama beberapa hari ke depan. Saat ia sedang berjalan pulang, tiba-tiba ada seekor macan tutul yang menghampirinya. Jaka Tarub pun panik dan ia melepaskan menjangan yang ada di panggulnya agar ia bisa melarikan diri dengan cepat. Macan tutul itu pun langsung memakan menjangan hasil buruan Jaka Tarub. Tentunya Jaka Tarub merasa kesal dan merasa harinya sangat sial karena sekarang ia akan pulang dengan tangan kosong. Pertanda apa ini, ya, gumam Jaka Tarub sambil terduduk lemas. Jaka Tarub pun berjalan kembali pulang ke rumah dengan rasa lapar karena ia tidak menemukan hewan buruan apapun juga di sepanjang perjalanan. Ia juga tidak membawa bekal apapun karena ia tidak mengira ia akan menghabiskan waktu yang cukup lama di hutan hari ini. Saat Jaka Tarub sudah memasuki daerah desanya, ia melihat banyak warga yang berjalan tergesa-gesa menuju arah yang sama dengannya. Semakin ia mendekati rumahnya, semakin banyak warga yang berkumpul. Hati Jaka Tarub pun semakin bingung, ia tidak tahu apa yang terjadi. Saat ia memasuki rumahnya,
Pak Ranu dan banyak orang yang menepuk pundaknya Jaka Tarub untuk mengatakan ia harus bersabar dan menerima nasibnya. Ternyata, Ibu Jaka Tarub telah meninggal dunia. Mbok Milah sudah berbaring kaku di ruang tengah rumah mereka tidak tersadarkan diri. Jaka Tarub pun lemas dan tangisannya mengisi ruangan. Jaka Tarub hanya bisa termenung melihat tubuh ibunya. Pak Ranu pun bercerita bahwa yang menemukan ibunya meninggal pertama adalah istrinya. Namun, Jaka Tarub sangat sedih hingga ia tidak menghiraukan ucapan Pak Ranu. Setelah ibunya dikebumikan dan semua orang sudah pulang, Jaka Tarub merasa sangat kesepian. Jaka Tarub hanya tinggal sendirian. Jaka Tarub juga merasa bersalah dan menyesal karena Jaka Tarub belum memenuhi keinginan ibunya, yaitu melihat anaknya menikah.